Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, satu kehormatan bagi saya bisa membersamai Bapak dan Ibu dalam kegiatan pengembangan kompetensi bagi anggota DPRD baru. Baik Bapak Ibu sekalian, pengembangan kompetensi ini satu hal yang sangat menarik, satu hal yang sangat membanggakan buat kita semua, karena Bapak Ibu sekalian telah diamanahi masyarakat sebagai representasi dari urusan politik mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kita mengawali semua dengan mari berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sarapan pagi sambil denger lagu, ditemani kopi panas, lebih seru. Bapak dan Ibu anggota Dewan baru, yuk kita kenali tugas dan fungsi baru. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali perjalanan kita pembelajaran ini, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Ahmad Dahlan, saat ini ditugaskan sebagai Widya Suara di Kementerian Dalam Negeri. Adapun kontak saya bisa di 0813 10 11 8900. Adapun untuk media sosial, Bapak Ibu bisa mencari ada nih untuk semua platform yang ada di media sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian, rasanya agak-agak kurang gimana gitu kalau tidak mengenal Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mohon perkenannya Bapak Ibu sekalian, namanya dari mana dan sudah di periode keberapa. Baik, silahkan, karena mic-nya sudah ada di sini, silahkan Ibu. Terima kasih Pak Adan atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anita Mayasari. Saya berasal dari Kota Bandung. Kebetulan saat ini saya fraksi Demokrat dan sudah jalan 4 kali periode. Terima kasih. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian untuk yang sudah 4 periode. Silahkan, baik, selanjutnya Ibu silahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan Pak Adan, nama saya Heni dari fraksi PDIP Kota Pangkal Pinang. Saya sudah periode kelima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bapak izin, silahkan. Perkenalkan, nama saya Profesor Hari Prasetyo. Saya Baik. dari fraksi Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang sangat menarik bahwa politik ini adalah kendaraan yang bisa mensejahterakan masyarakat, tetapi kita juga harus bijak di dalamnya. Oleh karena itu, ada quote di sini, jika politik itu kotor, maka amanah akan membersihkannya. Jika politik itu bengkok, maka ketulusanlah yang akan meluruskannya. Dan apabila politik itu menjadi beban, maka pengembangan kompetensilah yang akan meringankannya. Baik, bukan begitu Bapak Ibu sekalian? Oke, baik. Mari kita masuk. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita ada di sesi pembelajaran pengembangan kompetensi DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Pengembangan kompetensi ini dikhususkan baik Bapak Ibu yang ada di awal masa jabatan. Adapun pelatihan ini bersifat mengikat Bapak Ibu sekalian dan akan menjadi persyaratan Bapak Ibu dalam pengembangan kompetensi lanjutan, yaitu pendalaman tugas. Nah, di sini Bapak Ibu izin kita bisa melihat deskripsinya bahwa pelatihan ini membahas tentang konsep dasar pengembangan kompetensi DPRD, penyelenggaraan pengembangan kompetensi DPRD, dan isu-isu strategis yang ada dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi DPRD. Berikutnya kita akan mengidentifikasi bagaimana konsep dasar dari pengembangan kompetensi DPRD, bagaimana menguraikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi DPRD, dan ketiga bagaimana memvalidasi isu-isu strategis yang ada dalam DPRD. Adapun indikator dari keseluruhan itu, yang pertama Bapak Ibu sekalian
Bapak Ibu dapat menjelaskan apa itu orientasi dan pendalaman tugas. Yang kedua, bagaimana menentukan jenis-jenis pendalaman tugas bagi DPRD. Dan yang ketiga adalah menentukan penyelenggara pendalaman tugas DPRD. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengawali semuanya itu, mari kita masuk lebih dalam lagi terkait kegiatan pengembangan kompetensi DPRD. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat bahwa orientasi adalah proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian bermitra dengan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Dan kegiatan ini dilaksanakan itu 1 kali dalam 1 masa jabatan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu 5 tahun nanti ke depan hanya 1 kali melaksanakan pelatihan orientasi ini. Nah, untuk pengembangan kompetensi nantinya Bapak Ibu setidaknya melaksanakan 6 kali kegiatan pengembangan kompetensi yang namanya pendalaman tugas DPRD, yaitu peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu harus diingat bahwa 6 kali di sini konteksnya adalah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada di sekretariat DPRD, Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian, dengan memfokuskan pada 3 aspek kompetensi. Yang pertama, pembentukan peraturan daerah. Yang kedua, fungsi anggaran. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan DPRD. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Masih kuat? Oke, baik, mari kita berdiskusi. Izin, saya akan membagi 2 kelompok Bapak Ibu. Yang pertama kelompoknya berdiskusi tentang jenis pendalaman tugas DPRD di sisi kanan saya. Kemudian di sisi kiri saya akan berdiskusi tentang instansi penyelenggara pendalaman tugas DPRD. Baik, silahkan kelompok 1, demikian juga kelompok 2, mari berdiskusi. Oke, baik Bapak sekalian, menarik sekali. Nampaknya diskusinya ramai, diskusinya seru, sampai-sampai harus diingatkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta pandangannya di kelompok 1 Bapak Ibu sekalian. Apa jenis pengembangan kompetensi yang sudah dilaksanakan? Silahkan dari kelompok 1, silahkan. Oke, baik, silahkan. Biasanya kita dalam setahun itu mendapatkan pengembangan kompetensi pendalaman tugas dalam bentuk workshop, seminar, loka karya di dalam negeri. Nah, kita tuh berharap kita mendapatkan hal tersebut misalnya ke luar negeri dan tempatnya juga mungkin jangan di hotel, bisa bekerja sama dengan tentara atau apa gitu biar meningkatkan kompetensi. Seperti veteran Pak ya. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami perkenankan mohon dari kelompok 2 perwakilan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Dan. Selama ini kami melaksanakan pendalaman tugas dengan perguruan tinggi universitas. Nah, kebetulan universitas itu kita istilahnya setelah itu terus yang kita ingin pakai gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ingin pindah kota lain tapi satu perguruan tinggi, itu memungkinkan nggak kita bawa-bawa istilahnya gitu kan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu DPRD Kota Bandung. Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus buat kita semua. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, yang kami ingatkan berdasarkan hasil diskusi ada 2 hal Bapak Ibu sekalian, bahwa kebetulan pengembangan kompetensi sesuatu yang mendesak. Tapi Bapak Ibu sekalian harus ingat, kalau harus keluar negeri, khawatirnya yang dipelajari di luar negeri tidak bisa diterapkan di dalam negeri Bapak Ibu sekalian. Bule dan orang Indonesia beda dong, beda kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk perguruan tinggi Bapak Ibu, persyaratan
harus yang mungkin di tempat